A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Zira rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setelah kurang lebih setengah tahun kita tidak bertemu menurut hitungan saya, mungkin lebih 6 bulan lebih kita tidak bertemu. Saya pokoknya sebenarnya saya punya gambaran di sini Sabtu keempat dari dulu dari awal. Tapi tampaknya Bu Zaki punya persepsi lain. Beliau Sabtu terakhir lah, saya ya sudah pokoknya. Ya gitu aja. Nah, semoga pertemuan kita pada siang hari ini bermanfaat, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah lagi tercatat sebagai amal ibadah kita masing-masing yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, selanjutnya semoga sholawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai. Yang ada di fotokopian itu adalah hadis Nabi. Terus hadis Nabi ini tercantum dalam kitab hadis Arba'in. Ada tulisannya hadis yang ke-10. Jadi itu adalah hadis yang ke-10 dalam kitab hadis Arba'in. Terus sekilas info, mungkin sudah Bapak Ibu ketahui bersama juga, bahwa kitab hadis Arba'in itu selected hadis. Jadi namanya hadis Arba'in. Kalau menurut terjemahannya Arba'in itu artinya 40. Khamsin 50. Arba'in 40. Tetapi di dalam kitab hadis Arba'in itu ada 42 hadis. 42 hadisnya. Nah, setelah saya cermati, saya cermati gitu ya. Saya menyimpulkan, meskipun kesimpulan saya mungkin masih salah, saya menyimpulkan bahwa hadis Arba'in itu merupakan hadis pilihan yang ditulis ulang oleh pengarangnya, yang diambilkan dari kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kitab Riyadhus Shalihin itu saya bawa tapi di kendaraan, di tas tidak ada. Itu pengarangnya, bukan pengarangnya, pengarang hadis ya namanya ya Rasulullah. Yang menyusun Riyadhus Shalihin itu namanya Imam Nawawi. Lalu dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada 1906 hadis. Saya sudah buka, jumlahnya 1906 hadis. Lalu tampaknya, wallahu a'lamu bishawab, tampaknya Imam Nawawi itu memilih kembali, akhirnya terpilihlah 42 hadis dan disendirikan dalam kumpulan namanya hadis Arba'in. Ada 42. Jadi memang hadis Arba'in itu adalah selected hadis. Nah, siang hari ini kita mempelajari hadis Arba'in itu hadis yang ke-10 dari 42 hadis yang ada. Jadi seperti itu. Jadi yang kita pelajari ini adalah selected hadis. Hadis yang terpilih.
Untuk itu, untuk yang stop pulpen bisa menambahkan catatan di sebelah kiri pojok atas. Hari ini hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 di PT Zira Purwosari. Terus sekarang saya bacakan hadisnya. Tak pakai kacamata dulu. Wah, cetak. Untuk yang sudah mendapatkan fotokopiannya bisa ikut nyemak. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malus sholiha. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Summa dzakara rajula yutilus safara as'asa aghbara yamuddu yadayhi ilas sama. Ya Rabbi wa mat'amuhu haramun wa masrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudiya bil harami fa anna yustajabu lahu. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Sebentar, tak slow dulu ya. Jadi kalau ada seorang yang korupsi, mengambil uang negara 4 miliar, lalu dia membangun masjid dan menyisihkan uang hasil korupsinya itu 700 juta, itu ternyata membangun masjidnya tidak diterima oleh Allah. Gitu loh. Dalilnya ini. Gitu. Saya hati-hati ngomongnya. Terus ada orang jualan di pasar, jual barang yang transaksinya harus melibatkan timbangan. Kalau dia nyetel timbangannya tidak jujur, pembeli beli 3 kilo, ditimbang, ketoknya 3 kilo. Setelah ditimbang ulang ternyata 2 kilo 8 on. Ketoknya 2 kilo, ternyata 1 kilo 8 on. Maka badine, keuntungannya, Allah Akbar ya Allah, haram. Haram. Pelan-pelan ini penting ini. Terus kalau ada orang yang senengannya memainkan otak kosong, jadi Pak Anhar menyuruh saya untuk membeli barang, ditulis barang yang mau dibeli, uang diserahkan ke saya. Terus saya membeli barangnya, misalnya barang yang mau dibeli misalnya ya, besi, pasir, batu bata, semen, dan sebagainya untuk bangunan. Terus saya beli ke toko Fadli Jaya Abadi. Sampai di toko Fadli Jaya Abadi, saya berikan daftar yang mau dibeli. Terus Pak Fadli Jaya Abadi ngitung habisnya berapa. Habisnya misalnya 52.300.000. Terus saya minta nota kosong. Terus nota kosong saya isi. Saya isi berapa ya? Berapa Pak? 3 juta. 3 rugi no. Gitu Mas Aris. Jarane pembina PKL yo ngene. Wong enteke 52.300 kok tulus 3 juta. Oh, tambahannya toh. Oh, lah bilang dong.
nota kosong. Belum titik loh Pak. Oh, nota kosong saya tulis tidak hanya 52, tidak hanya tambah 3 juta, tapi di nota kosong saya tulis 60 300, sehingga saya ada keuntungan 7 juta, 8 juta. Malah 8 juta. Keuntungannya. Terus Pak Fadli bilang, wah mohon maaf Pak Hanif, kami tidak menerima pemberian nota kosong. Oh enggak, melayani nota kosong? Enggak. Oh ya udah, mohon maaf Pak, enggak jadi beli. Udah tak pindah toko lainnya. Oh sebentar Pak, sebentar. Kalau saya tidak melayani nota kosong, Bapak enggak jadi beli sini. Ya enggak lah, saya enggak dapat untung kok. Tak pindah ke, jangan gitu toh, saya tak pikirnya dulu. 52 300. Aku dapat keuntungan 5 juta dari ini. Oke, enggak apa-apa Pak. Akhirnya Mas Fadli mengeluarkan nota kosong. Nota kosong saya isi. Saya laporkan ke Pak Anhar. Pak Anhar menerima yang 60 300 tadi itu. Yang 8 juta masuk kantong saya. 8 juta itu haram. Haram, 8 juta itu haram. Dalilnya ini. Tetapi kalau kepala saya ini ya sama-sama brengseknya. Ketika saya serahkan notanya 60 juta 300, beliau menerima. Tapi tanpa pengetahuan saya, beliau menelpon. Pak Fadli, kok larang mentah? Larang gimana toh Pak? Oh ini cuma ini kok sampai 60 300. Oh enggak 60 300. Nah, berapa? 52 300. Bukan 60 300. Oh tadi suruhan Bapak yang minta nota kosong. Oh jadi Pak ini minta nota kosong. Iya, jadi serahkan saya nota kosong. Iya. Oh ya udah ya. Ya sorry loh Pak Fadli ya. Jadi habisnya berapa? 52 300. Oh ya jazakumullah, barakallah. Ben, ya kalau diceluk Pak Anhar. Pak Anhar sini. Tadi saya menelpon Pak Fadli. Oh, gimana Pak? Berarti 8 juta atau? Ya udah, enggak usah bilang-bilang. Kita bagi berdua sama-sama brengseknya. Pak Hanif yang 300.000, aku yang 7.700.000. Ternyata ada yang seperti itu. Jadi kepalanya mengambil 7.700.000, suruhannya 300.000. Haram. Dalilnya. Oke, saya lanjutkan. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana Dia memerintahkan kepada para rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai para rasul, makanlah yang baik." Tolong yang ngasih pulpen bisa ditambahkan angka 1 di makanlah yang baik. Lalu yang berikutnya, dan lakukan pekerjaan yang baik. Nah, di tulisan lakukan pekerjaan yang baik itu nomor 2. Jadi dalam hadis ini masalah makanan dan pekerjaan itu dalam hadis ini ternyata menjadi sangat penting. Nah nanti kita lihat di pengajian ini, nanti kita lihat yang makanlah yang baik, yang nomor 1, lihat surat Al-Baqarah ayat 168. Bisa dicatat dulu. Nanti kita lihat sama-sama. Lalu yang kedua, dan lakukan pekerjaan yang baik, itu tolong lihat surat At-Taubah, surat ke-9, ayat 105. Jadi yang nomor 1, Al-Baqarah 168, yang nomor 2, At-Taubah 105. Tapi nanti kita lihat ayatnya. Saya lanjutkan dulu. Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makalah yang baik-baik dari apa yang telah kami rizkikan kepadamu. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menceritakan perihal seseorang yang menempuh perjalanan jauh
dalam keadaan kumal, kusut, berdebu, reget, ia menadahkan kedua tangannya ke langit sambil berkata, Ya Robbi, Ya Allah, Ya Robbi, tolonglah aku, selamatkanlah keluargaku. Ya Allah, Ya Robbi, solehkanlah anak-anakku. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan perutnya diisi dengan makanan yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Tidak mungkin. Gitu. Intonasinya seperti itu, Pak. Bukan intonasinya bukan bagaimana doanya akan dikabulkan. Bukan begitu, salah itu intonasinya. Yang betul, maka jika begitu keadaannya, Ya Rabbi, Ya Rabbi, sujudnya sampai delosor. Wah, sampai delosor. Doanya sampai merem-merem. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Terus ternyata makanannya haram, hasil korupsi. Minumannya haram, hasil korupsi. Pakaiannya haram. Dan perutnya diisi dengan makanan-makanan yang haram. Jika seperti itu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Selesai pengajiannya. Udah mikir tanya. Jadi dari hadis ini, itu makanan dan pekerjaan itu harus baik, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Kemarin ada yang kritis, tanya ke saya, Pak Hanif, itu dia tidak pernah beribadah, tidak pernah sholat, agamanya tidak Islam, tapi nyatanya dicukupi oleh Allah. Mobilnya saja 98, rumahnya 52. Sing ngendika diujo sapa? Mas Nunung. Betul Pak Nunung, betul Pak Nunung. Diujo itu namanya dilulu. Dilulu gendata ora beribadah. Wah, ganti sing ceramah ganti. Ganti. Subhanallah. Top tenan Pak Nunung. Wah, wis diujo gen tambah ra gelem beribadah. Bagus ya seperti itu. Nah, makanya dalam kajian kita siang hari ini, untuk adik-adik yang mungkin belum bekerja, yang masih kuliah sekarang, masih magang semester berapa? 7 atau 8? 5. Pakai yang Almater, yang UMS sama Stefan. Itu besok hati-hati kalau kerja itu. Jadi gini ya, sebenarnya kita lihat Mas Fadli, kita lihat Al-Baqarah 186 dulu, bukan 168. Kita lihat 186. Paling bawah, catatan paling bawah. Al-Baqarah 186. Terus Mas Fadli lihat, terus saya baca, Mas Fadli baca terjemahnya. 186 dulu. Nanti baca nanti. Tadi benar 168. Bener. Apa aku ketok bodoh dah Mas? Dari Al-Baqarah 186 itu Allah itu menjelaskan pada kita bahwa doa seorang yang memohon kepada Allah itu pasti dikabulkan. Tidak mungkin tidak. Asalkan dia memenuhi 2 syarat. 1, hendaklah dia memenuhi segala perintah Allah, dan 2, beriman, percaya hanya kepada Allah. Dan masalah makanan, minuman dan pekerjaan itu masuk dalam syarat yang pertama. Hendaklah memenuhi segala perintah Allah itu. Oke, saya bacakan ayatnya yang Al-Baqarah 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an
falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Terjemahkan. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad Rasulullah SAW tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Nah, jadi syaratnya ada dua. Satu, hendaklah mereka memenuhi segala perintahku. Dan yang kedua, hendaklah mereka beriman hanya kepadaku. Syaratnya itu hanya dua. Kalau ingin doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Dan saya semakin yakin dengan ayat itu. Semakin yakin. Tambah hari tambah yakin. Jadi kalau berdoa, minta gitu, pasti dikabulkan. Yakin saya. Seyakin-yakinnya saya. Tapi nanti kalau Bapak dan Ibu longgar, tolong bisa melihat kitab Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ketika membahas ayat ini, Al-Baqarah 186. Ternyata menurut beliau, menurut Tafsir Ibnu Katsir itu, Allah itu mengabulkan doa orang yang berdoa itu caranya tiga cara, ada tiga cara. Yang pertama, itu langsung dikai, tidak nunggu lama-lama, langsung dikasih. Dan orang itu tidak menduga, kalau tahu-tahu datang barangnya gitu loh. Beras habis, uang mepet, apa-apa habis semua. Tahu-tahu ada orang yang datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, ibu, kali sinten Bu? Kalau adimu, pining jero mobilnya dicukup berase, dicukup emang 20 kilo tok ora wae. Nggih. Iki kangkunge 10 gunting. Engko dimasake Nurul. Nggih. Ndoke barang. Ditentek to, kok kaya melasmen. Itu cara yang pertama. Terus cara yang kedua, menurut Ibnu Katsir, saya sudah baca berulang kali di Ibnu Katsir itu. Cara yang kedua, Allah menjawab doa-doa orang yang berdoa kepadanya itu adalah kalau orang yang berdoa itu meminta A, maka Allah akan memberi B. Tetapi B itu mengcover A. Gitu. Jadi orangnya meminta A, Allah tidak memberi A, tapi memberi B. B itu mengcover A. Contoh, anaknya ketompo kuliah. Setelah ketompo, seneng anaknya. Pak bingung. UKT, asrama, uang saku, bingung. Ya Allah, gampil tinggi. Minum dulu. Nah, tuh. Semua bukan lah, keras. Bismillahirrahmanirrahim. Terserah. Nah, lama-lama. Terus beberapa hari lagi dari itu kan ayahnya bingung, ibunya juga bingung. Anaknya tahu-tahu nemoni ayahnya. Ayah, alhamdulillah. Enak boleh. Berkaitan loh, kuliah. Lah kuliah piye? Nggih tetep kuliah. Terus bayare asramane, uang sakune mboten bayar. Loh, orang bayar. Angsal beasiswa nanti lulus. Ya Allah. Ya bulan dapat 800.000. Sing kuliah dong ngerti beasiswa apa tahu. Yang gue tuh pasti tahu beasiswa apa. Jadi sampai lulus nggak bayar dan masih dapat uang saku tiap bulan 800 dan masih dapat asrama kalau mau nggak bayar.
itu minta A, tapi dijawab dengan B, dan B itu mengcover A. Umur saya masih muda, saya baru 55, Nurul 52. Jadi belum banyak pengalaman, tapi saya semakin yakin dengan teori itu. Tidak mungkin Allah bohong, itu tidak mungkin. Kalau kita berdoa dan rasanya tidak diterima, tidak dikabulkan, pasti akan dikabulkan dengan cara yang ketiga. Yang ketiga adalah dikabulkan sebenarnya akhirat. Itu ngendikane Ibnu Katsir. Dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, saya punya di rumah bukunya. Nah, ini pengalaman yang baik yang pertama atau yang kedua ya saya pernah ngalami beberapa kali. Dan penting semua. Jaluk gedang untuk gedang kok. Jaluk ayam untuk ayam kok. Jaluk mobil untuk mobil kok. Mas. Lu ya gumun. Nek jaluk bojo kula dereng tahu. Jaluk bojo aja dikabul. Kabel ini kabel iki. Kabul. Ayo Dede. Mantap. Ini bojo kula. Mas Min. Kasih. Mana Pak? Ayo baca dulu Mas. Ayo bojo dulu. Saya yakin dengan teori itu. Al-Baqarah 186. Nah, terus di situ itu syaratnya memang dua. Penuhi segala perintah Allah dan tidak syirik. Karena beriman kepada aku itu berarti tidak boleh syirik. Jadi betul-betul mintanya itu betul-betul kepada Allah. Mboten dadak diseling-seling jaluk liyane. Jaluk ten dukun, jaluk ten jimat-jimat, tempat-tempat keramat, pasang-pasang sajen. Mboten usah pasang sajen. Mboten usah slametan. Arep nandur mbako niku ten Temanggung gek rame niki sakniki niki. Niki wekdal-wekdal ngeten niki. Ajeng nandur mbako slametan sik. Mungkin ajeng petik daun pertama slametan melih. Slametane pun rame ngono ya ana sing ten sawah langsung, ana sing ten omah, ana sing bareng-bareng ten omahe Pak Lurah. Di Temanggung masih jalan seperti itu. Itu syirik-syirik semua. Dan syirik itu berarti menduakan Allah. Dan menduakan Allah berarti tidak memenuhi syarat yang kedua dalam Al-Baqarah 186 tadi itu. Yuk pun nggih. Terus sekarang yang makanan dan pekerjaan itu masuk dalam syarat yang pertama. Hendaklah penuhi segala perintahku. Jadi makanannya juga harus baik. Tidak boleh makanan yang tidak baik, tidak boleh. Pekerjaannya juga harus baik. Oke, sekarang kita melihat pekerjaan ya. Mas Fadli, lihat surat At-Taubah 105. Sekarang surat ke-9 ayat 105. Saya bacakan ayatnya sampai ketemu dulu, dipastikan ketemu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Terjemahkan. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Mohon diulangi dari depan sampai kata-kata mukmin. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Pun stop. Jadi pekerjaan kita itu dinilai oleh Allah, dilihat oleh Allah. Seperti beberapa Sabtu yang lalu di rumahnya Bu Zaki loh. Itu orangnya datang ke rumahnya Bu Zaki dan cerita Pak Anar, membuat kami semua kaget. Kami semua yang datang kaget semua.
Jadi ada ibu rumahnya mana ya? Boyolali atau tapi bukan Budenur, bukan Budenur. Jadi ada ibu-ibu itu yang cerita di forum itu cerita gini. Pak Hanif kalau pekerjaannya seperti saya itu gimana? Dosa apa enggak? Jenengan gimana? Saya kerja di kantor. Oke. Terus pekerjaan saya banyak. Oke. Saya punya tugas khusus. Apa tugas khususnya, Bu? Saya mencatat keluar masuknya uang kantor. Dan setiap kantor belanja itu uangnya dari saya. Saya mencatat uang yang dikeluarkan kantor untuk keperluan kantor. Dan setiap nota pembelian ini direkam ini ya. Masuk Zira TV. Zira TV. Zira TV itu atau enggak keluar tuh. Tapi kalau orang buka bisa. YouTube. Tenang loh, Pak. Pak Anar ya ada Pak ya. Iya. Beres. Dan dia bilang setiap ada pembelian transaksi dia harus memarkup harga. Lalu saya tanya, nominalnya berapa? Nggak pakai nominal, Pak. Nggak pakai nominal, pakai persentase. Dan dia menjawab 30%. Sehingga kalau belanjanya itu 1 juta, di markup nanti menjadi 1.300.000. Yang 300 bagi-bagi. Yang 300 bagi-bagi ya, do nonton ya. Do nonton yang lumayan. Zira Collection. Yes. Nah, terus saya tanya sama orangnya itu, di rumahnya Bu Yaki, ibu ngambil enggak dari yang 300? Enggak, saya hanya mencatat. Saya dosa enggak, Pak? Dosa, jangan ya melu dosa. Nah, tetok. Berarti kalau kantor mengeluarkan 100 juta, beli laptop, beli alat-alat tulis kantor yang lain, ya nambah, ditambah 30%. Jadi 130 juta yang saya catat. Yang 30 juta bagi-bagi. Terus saya tanya, ibu kerja di situ berapa lama? 1 tahun. Lebih, Pak Hanif. 2 tahun. Lebih, Pak Hanif. Ya Allah. 5 tahun. Lebih, Pak Hanif. Wah, ya Allah. Berapa tahun? Dia menjawab, 13 tahun. 13 tahun. Lalu saya pensiun. Dosa enggak? Dosa. Panjenengan dosa. Ya Allah, kan aku enggak makan uangnya. Tapi dosa. Apa ada ayatnya? Ada ayatnya. Ayat Al-Quran. Iyalah. Buka ayatnya. Surat Al-Ma'idah ayat 2. Al-Ma'idah itu surat yang kelima. Ayat 2. Langsung terjemahnya aja. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah. Dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan qolaid, hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Yang itu diulang, dan tolong-menolonglah itu diulang. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Lanjut. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat berat siksanya. Ibu sing Ibu Zakim takon maca. Bisa di situ, takon maca, dibaca Bu terjemahannya. Wah, iya ya, Pak. Iya. Ada ayatnya itu ayatnya. Saya termasuk orang yang tolong-menolong. Iya, jenengan sing nyatet kok. Nah, saya karena sistem gelem to jenengan to. Karena ya sistem Pak. Ipun walau alam bisa jenengan dosa orang mboten. Dan sampai 13 tahun loh.
Ternyata ada pekerjaan semacam itu. Pekerjaan yang tidak bagus. Contoh yang lain. Bukan pengajian Buyaki, bukan. Pengajian Al-Hadi. Tahu Al-Hadi Pak Anar? Mana Al-Hadi? Bayangkara. Baron. Ya. Pom bensin. Pom bensin. Pom bensin. Donatello. Lor. Al-Hadi. Lornya. Paknya Pak. Hadi. Kok Pak Hadi? Bukan. Wakil. Pak Purno Pak. Ah, Pak Pur. Orang Hadi. Apa iya? Maksa kalah. Hebat. Nah di situ itu beberapa Sabtu yang lalu itu ada ibu-ibu yang pas ada keterangan apa itu terus dia terusik hatinya, terus nunggu semuanya pulang dulu, terus tinggal beberapa orang terus tanya, Pak ini mau tanya, J Bude gimana? Jangan nangis toh Bude, aku ndak enak kalau nangis. Gimana? Aku wedi Mas. Lah pripun? Pekerjaanku nggak ben iki. Lah saniki tesih. Aku wis pensiun. Iso berapa Bude? 66. Udah pensiun. Pekerjaannya dulu apa? PS. PS itu apa? PlayStation. Wah, kok PlayStation ya sopo tuh ya lah. Pendidik sekolah betul. Setiap kali mengunjungi sekolah Amplop putih. Soalnya Zira. Coklat. Ibu, ini form yang harus dinilai. Mohon bantuannya ya Bu ya. Oh iya. Untuk Rubicon. Rubicon itu apa? Aku enggak tahu Rubicon apa. Pak. Enggak tahu, Pak. Enggak tahu. Tanya yang bersangkutan aja. Mobil Rubicon. Oh, temannya Adil. Terus saya tanya, Ibu seperti itu di mana? Anu Mas, aku IPS tingkat Jawa Tengah. Dia bilang seperti itu. Jadi saya pernah datang ke SV di Blora, Pekalongan, Kebumen. Yang saya masih ingat itu dia mengatakan itu, Blora, Pekalongan, Kebumen. Terus terima semua. Iya Mas, terima semua. Dosa apa? Dosa Bude. Sekarang gimana caranya untuk membersihkan? Pun bismillah nyuwun tulung putrane kan ngeterke. Ngeterke piye? Balekke. Lah kepala sekolah ganti pisan. Mboten napa-napa, sing penting balekke, sing penting balekke. Pun sing penting balekke. Kepala sekolah sinten sing penting balekke. Nggih ben nampa ki mriku ki Blora pinten balekke, ki Pekalongan pinten balekke, ki Kebumen pinten balekke. Aman. Tampaknya dia melakukan itu ya. Terus touring Jawa Tengah. Menulis sekolah usia 66 tahun. Pekerjaan yang tidak baik. Nah, gitu-gitu itu perlu kita cermati karena pekerjaan yang baik, pekerjaan yang tidak baik akan menghalangi doa. Bagaimana doanya dikabulkan? Ngoten. Sing perawat sing dari keperawatan apa farmasi? Oh, udah ada ya. Nah, sing keperawatan belum pun tahu cerita ten mriki. Enten mbak-mbak, omahe mriku niku itu lho mriku. Sekolah keperawatan. Yuk terus rampung, lulus, yuk daftar gawean. Ketompo ndelalae sing ditolak akeh. Yuk kon nyopot jilbab. Yuk gelem sampai 5 tahun. Akhirnya ada yang melamar dia, menikah, terus suaminya meminta untuk berhenti dari situ. Saya pernah matur tuh. Rumah sakit mana Mas Adi? Daerah Solo Baru itu apa? Kok tahu Mas Adi? Oh iya. Nek dokter kandang sapi gitu apa enggak? Sama. Dokter kandang sapi sama. Yakin? Sudah ada bukti? Sama satu ya, sama. Kampiku sama. Hadisnya riwayat Mas Fadli.
Lepas jilbabnya semuanya. Kandang Sabia sama, Dokter Ulia sama. Nah, pekerjaan gitu itu tidak baik. Mengorbankan syariat Islam. Nah pun gitu. Jadi itu kira-kira pekerjaan yang tidak baik. Ngerenten dari duit. Mbak Tina ngerti. Mbak Tina kenal karo Pak Nunung. Mbak Tina kenal karo Pak Nunung. Pak Nunung mriko mboten Pak Nunung mriki. Amin. Dados teng Kampung Sewu niku enten wong jamaah jenenge Pak Nunung. Pak Nunung Kampung Sewu niku tahu cerita Pak Hanif ada pekerjaan yang dilakukan di pasar, yaitu ngerentenir duit. Bukanya tiap jam 4 pagi sampai jam 8 pagi. Nyilih duit paling oke nyilih paling oke 300 tidak boleh lebih. Dan kalau pinjam 300 tiap hari balik ke 30 neng pinggir olas. Pinjam 200 tiap hari balik ke 20 balik ini pinggir olas. Tadi 240. Nek sing 300 saya 300 widak. Nyilih 100.000 bendino 10.000 sampai 12 kali 120. Itu ada yang ngerenter duit seperti itu di pasar. Akhirnya saya minta gambarnya, Pak Nunung jangan menfitnah loh, jadi digambar, difoto, yuk fotonya difotokan, dicetak, terus dikasih ke saya. Jadi sekarang punya gambarnya orang yang rentenir duit itu. Buka jam 4 esok tekan jam 8. Itu jam 4 esok buka pun ngerubung kok. Pun ngerubung. Aku store sing semene gitu. Karena hari itu ndak bayar esok denda meneh. Jadi misalnya pinjam 200.000, balik ini 20. Nek ndak tertib, hari ini tadi kosong, hari Sabtu kosong, balik ini sesuk, hari Ahad, niku mboten 20. Mungkin tadi selikur. Plus sing dino Ahad sesuk, 20. Tadi nyekek ngoten niku. Astagfirullah ya Allah. Anu Mbak Tina. Saat dina setungge. Dina Kemis niku Nurul cerita kali kula. Koncone Nurul niku sok teko ten omah nggih. Niku teko njuk nangis. Kali bojone kula niku. Njuk cerita gelak-gelik. Bu, aku silih ana dit. Lah ngopo Mbak? Aku kena pinjol. Pinjaman online. Lah nyilihmu piro Mbak? Aku nggak ben ki pertama nyilih 800 yo iso normal tak balik ki. Ya aku nyilih rada oke sithik 1 yuta. Dilalae kok daru ora iso balik ki aku bingung aku. Saya piro saiki? 23 juta. Kok bisa ya? Terus dia minta tolong saudara-saudaranya dan masih kurang, sehingga nemoni Nurul itu, Bu, nanti dit, aku tak nyilih sidik wae, ora 3 yuta, mung kurang sidik, sidik piro? Ayo wah, 500 piye? 5 yuta. Pinjol itu juga pekerjaan yang tidak baik. Pun nggih. Jadi ayatnya itu. Sekarang yang terakhir, masalah makanan. Masalah makanan, Mas Fadli buka Al-Baqarah 168. Tadi kan 186, sekarang 168. Ya dalam ayat itu ternyata Allah memerintah pada kita supaya kita itu makan itu hanya yang halalan dan thayyibah. Nanti ada makanan yang halalan thayyibah, berarti nanti ada 4 makanan dan yang boleh dimakan hanya 1. Yang halalan dan thayyibah saja. Nanti akan ada makanan yang halalan tapi tidak thayyibah gitu. Dan ada makanan yang tidak halalan tapi thayyibah. Dan ada makanan yang dua-duanya tidak halal tidak thayyib.
Nah, kita diminta untuk makan yang paling atas, yang halalan thayyibah. Plus. Makanan yang kedua halalan plus, tapi tidak thayyibah min. Bawahnya min plus. Yang ini min lagi, ini min lagi. Tidak boleh. Itu. Insya Allah halalan thayyibah. Insya Allah. Amin. Coba untuk bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sekarang makanan yang halalan tapi tidak thayyibah. Napa contohnya? Contohnya untuk saya Pak Anhar, saya jadi kelingan telur puyuh. Asam urat. Kolesterol. Saya pernah tidak pulang seharian karena beruntun gitu jadwal-jadwalnya. Terus saya malam, terus saya makan di, ini bukan promosi loh ya, susu segar si Jack dekat Loji Gandrung, Loji Wetan, sorry Loji Wetan, bukan Loji Gandrung, Lore luas. Nah itu ada si Jack di situ itu. Lor Beteng. Wetan Vestenberg. Maksudnya oh iya. Nah situ itu. Makannya hanya nasi kucingnya 2, susu kelas 1 panas, terus telur puyuhnya 2 sunduk, 1 sunduk 4, jadi 8 sunduk sendirian. Setelah dari situ saya masih pengajian di Teluan sampai jam 9:30, terus pulang waduh, wah iso mlaku. Betul loh, si ibune bocah-bocah maido, mosok ora iso mlaku. Ini lorong, ya Allah. Libur semua jadwalnya. Terus saya di kanti apa Pak? Dituntun, nah, digandeng ke kolah ya digandeng, wudhu ya digandeng. Di bopong dia ndak kuat bopong saya. Alam. Lah itu pengalaman pertama. Terus saya diberitahu temen, ternyata Bapak Ibu attention please, ternyata telur puyuh 1 itu sama dengan telur ayam biasa itu 5. Kandungan apa ya? Kolesterolnya. Sehingga nek dipikir-pikir mak memong rong nasi bungkus kucing 2, minumnya susu segar coklat 1 gelas, telurnya podo karo 40. Malah irit. Kolesterol ini. Tak eling-eling terusan sejak itu. Tak eling-eling tenan. Nah, terus suatu ketika saya pengajian di Mbak Wulan koncone Mbak Tina, koncone Mbak Yayu. Nah, toh. Tapi di rumahnya Mbak Tina di Mojosongo. Nah, suguhane bakso. Nah, baksone sing papat glinding cilik-cilik. Sing sisi gedhi, jerone telur puyuh. Terus saya tanya, "Mbak niki jerone napa nggih?" "Oh niku telur puyuh, Pak." Aku lho mboten manpun iki ndak timbangane ora iso mlaku. Walah mung setunggal mon mboten napa-napa. Pun suwe to. Pun suwe pun nggih pun 2 tahunan mboten maem telur puyuh. Mboten napa-napa. Ndonga. Allahumma barik lana. Nganggo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaktana wakina ada banar. Udah makan yang kecil-kecil dulu 4. Terakhirnya gongnya yang ada telur puyuhnya itu. Sesuai iso mlaku. Waduh. Maka telur puyuh itu bagi saya sekarang adalah makanan yang halalan tapi tidak thayyibah. Dan sekarang hari Sabtu, kemarin 2 Selasa yang lalu ada tambahan makanan yang tidak thayyib bagi saya. Yaitu hari Selasa itu Nurul itu dapat akikoan dari tetangganya. Akikoan wah enak. Ning jeruan kabeh. Limpo, ati, babat, usus.
Lho kon takon mangan ibunya anak wis dimakmu wae. Mboten jenengan man sing dahar. Engko lara mboten ndonga sih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Wasi sego. Akhirnya sama karena habis terus malamnya pengajian di Banyuanyar. Di Banyuanyar semua peserta disuguhi bakso urat. Terus saya kan sudah malam saya bilang, Mas Agus lho mboten sampun tak mantuk mawon. Oh nek ajeng kon ndur. Nggih ampun Bang iya. Mas bungkus ke loro, Pak Anip karo Mbak Nurul. Bungkus loro panas, yo tekan omah. Sekitar jam 10-an iki. Ya ibune kula gugah. Bu, aku wis tekan omah. Jam piro to iki aku wis turu? Jam 10. Stature bakso panas. Oh iya, wah langsung bakso panas. Oh iya. Tuntek di Tupperware. Iya. Betul Tupperware itu? Betul. Tupperware sisa 4, dia 4, bakso urat kabeh, tak makan 4. Terus dia kan takut kalau gendut perempuan. Aku tak mangan loro tok wae. Ya sing loro panganan. Kan paginya ndak bisa jalan. Bakso urat. Ya. Sama yang siangnya kan jeroan. Oh, jeroannya mungkin. Jeroannya akeh itu. Wah, sak tumpuk babat, limpo ati. Enak kalau duduhe seger paling acar. Bayangke sik. Nyasane kula mboten wani, mangan jeroan mboten wani. Timbang Suloyo. Nah itu suai Pak Anhar, tambah remuk malah. Nah jadi makanan yang halalan tapi tidak thayyiban. Yang kedua sekarang yang tidak boleh dimakan adalah makanan yang thayyiban tapi tidak halalan. Contohnya pernah saya sampaikan di sini. Saya, Pak Anhar, sama Mas Iksan pergi ke Tawangmangu untuk satu urusan. Pulang malam jam 12 malam. Pak Anhar pegang setir. Terus kocone dibuka, lihat di pinggir jalan pating gelinding. Semongko, buah mandek, nyolong. Mas Iksan loro, Pak Anhar loro, saya 2. Jadi nyolong semongko 6. Pas pengajian gini dibuka, dionceki, sing ngonceki Mbak Tina. Cuma bareng-bareng, terus kriuk. Wah, enak tenan. Pak Anhar angsal keng pundi? Nu kula keng nyolong wah bengi. Kentawang mangu. Itu makanannya itu tidak halal dan thayyib tapi tidak halal. Dan itu tidak boleh. Itu hasil korupsi itu seperti itu, tidak halal. Jadi haram, tidak boleh makan seperti itu. Lalu yang keempat, tidak halal, tidak thayyib. Contohnya daging babi. Makanya jamaahnya Mbak Tina di Masjid Rohmah Purwodiningrat itu dulu pernah wanti-wanti sama saya. Pak Hanif kalau di sekitar sini karena tidak tahu jangan makan di sini. Kalau lapar banget jangan makan di sini karena di sini ini banyak yang jual daging babi. Nah, dan kalau tidak dagingnya ya mungkin minyaknya atau apa. Sehingga sebaiknya karena Pak Hanif tidak tahu jangan makan di sekitar warung Pelengitan, warung Ulon, Jagalan, Kampung Sewu, sate babi babi ong ada ya, ipik. Nah. Terus bakso babi Pak Gondrong. Member malahan. Terus kalau kita bepergian ya harus cari makanan yang baik, yang halal. Intinya tidak boleh korupsi karena korupsi itu akan menjadikan makanan-makanan yang kita makan itu haram. Kerja yang baik, makanan yang baik, insya Allah doa akan dikabulkan. Yakin seyakin-yakinnya. Pengajiannya selesai. Pun rampung. Ada yang mau berkomentar dipersilakan? Tidak ada ya saya kembalikan ke Pak Anhar dulu. Oke, saya kembalikan ke Pak Anhar. Ada kekurangan dan kekhilafan mohon maaf. Saya tutup. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal-adzim li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.